Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Faya ahbab Allah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji tentang isim-isim yang 5 atau isim-isim yang 6 dikenal dengan istilah al-asma as-sittah atau al-asma al-khamsah. Nah, ya. Terhitung 6 sebab adanya tambahan kata hanuka. Namun di sini dicukupkan oleh penulis dengan yang masyhur, yakni khamsah, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu. Baik. Secara umum kita telah mempelajari terkait al-asma al-khamsah itu apa dan bagaimana i'rabnya dalam kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke perkara yang lebih detail tentangnya, yakni perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh al-asma al-khamsah agar nantinya dia bisa di-i'rab sebagaimana i'rab yang telah kita pelajari. Yakni apa? Rofa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Itulah i'rab yang berlaku pada al-asma al-khamsah ketika di dalam ya kalimat. Nah, tapi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Karena al-asma al-khamsah itu jumlahnya 5, maka terkait syarat, nah ini ada 2 teman-teman semua. Ada syarat umum, ya. Nah, awalan, ya, asyurut al-ammah, ya, syarat umum. Nah, dan nantinya ada syarat yang khusus. Kalau di sini pertama ada syarat umum, maka ada yang keduanya yaitu syarat khusus. Ada catatan di sini. Ay allati tushtaratu fi kulli ismin minal asma'i al-khamsati. Baik. Jadi syarat umum ini adalah syarat-syarat yang dipersyaratkan fi kulli ismin pada setiap isim dari apa? Isim-isim yang 5. Berarti syarat umum ini mencakup ke seluruh panca isim tadi. Nah, mulai dari lafal abun, ya, sampai lafal zu. Begitu. Ya. Nah, nanti syarat khusus hanya beberapanya saja. Tidak seluruh panca isim memiliki syarat khusus. Nah, ya. Untuk syarat umum di sini wahia arba'atu syurutin. Wahia arba'atu syurutin dan dia punya 4 syarat. Nah, ada 4 syarat. Ya antakuna di mana harus apa bentuknya nih? Mufradah. Bentuknya harus mufrad. Teman-teman semua ya. Bentuknya apa? Harus mufrad. Tidak boleh musanna, tidak boleh jama', lafal abun, nggak boleh abani, nggak boleh apa? Abau, nggak boleh. Langsung ya. Harus abun begitu ya. Mufrad bentuknya. Kemudian yang kedua ya mukabbarah. Mukabbarah ini lawan dari musaggar. Musaggar yakni bentuk tasgir. Nah, ya. Musaggar itu apa?
bentuk tasgir. Nah, maka dia apa? Tidak boleh kalau bentuk tasgir. Nah, ya. Kita bisa lihat mukabbarah itu ya, maknanya apa? Bisa kita maju sebentar di halaman berikutnya nih. Mukabbarah atau mukabbar. Nah, ini dia. Ya. Eh, afwan. Coba silakan siapa yang mau baca? Al-Mukabbar. Al-Mukabbaru huwa ma nutiqa bihi ala sighatihi al-asliyah. Ya, mukabbar itu adalah apa yang diucapkan dengannya di atas bentuk asalnya. Nah, jadi bentuk asalnya layaknya kolamun, ya, kitabun, abuk, aku. Nah, ya. Ammal musaggar, musaggar ini lawan dari mukabbar. Musaggar itu ya maknanya adalah bentuk tasgir. Fahuwa mahuwila ila sighati. Nah, dia adalah apa yang diubah bentuknya ke bentuk apa? Fu'ail, ya. Gitu. Atau fu'ail atau fu'ail. Nah, kolamun jadi kulaimun. Nah, ya, kitabun jadi kutayibun. Gitu. Dan seterusnya. Jadi dia harus apa? Harus mukabbarah. Apa tadi makna mukabbarah? Manutiqa bihi ala syighatihi al-asliyah. Ya, apa yang diucap dengannya di atas bentuk aslinya itu mukabbarah. Yang ketiga jelas dia harus idofah. Ke semua muanya harus idofah teman-teman semua ya. Harus idofah. Harus idofah ya. Maksudnya apa? Lafal al-asmal khamsah itu dia harus menjadi mudof. Mudof ya, harus menjadi mudof. Nah, dan yang keempat idofahnya idofatuha li ghairiya il mutakallimi. Nah, ya, idofahnya dia harus ya kepada selain ya mutakallim. Li ghairiya il mutakallimi ya. Idofahnya panca isim yang lima itu, isim-isim yang lima itu dia harus kepada selain ya mutakalim. Kenapa? Agar bisa dia di-i'rab dengan aturan i'rabnya yang kita pelajari kemarin, rofa dengan wawu, begitu. Nah, ya, nasab dengan alif, kemudian jernya dengan ya. Nah, dijelaskan lagi di sini. Asyartu al-awwalu. Asyartu al-awwalu. Antakuna mufradatan. Ya. Antakuna mufradatan. Syarat yang pertama dia harus mufrad. Maka jelas di sini laisa. Laisa apa? Musannatan. Ya, laisat musannatan wala majmu'atan, dan nggak boleh musanna dan nggak boleh jamak. Nah, bagaimana kalau lafal-lafal panca isim tadi itu lafalnya musanna atau jamak? Maka beliau juga sudah memberikan jawabannya. Nah, ya, fa in kanat musannatan,
U'ribat i'rabal musanna dong. Kalau dia bentuknya musanna, contoh lafal abun, ya, abani, begitu. Ya sudah dia di i'rab layaknya i'rab musanna. Ya ini apa? Rofaknya dengan alif, ya. Dikatakan di sini ai bil alifi fi halir raf'i, dengan alif dalam keadaan rafa. Wa bil ya'i fi halatai, yakni an-nasbi wal jarri, dan dengan ya pada dua keadaan, yakni keadaan nasab dan jar. Ini kalau bentuknya musanna teman-teman semua ya. Jadi i'rabnya layaknya i'rab ya isim musanna yang udah kita pelajari. Rafa dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Contoh, misalur raf'i, qauluhu ta'ala, fakana abawahu mu'minaini. Yang rafa lah ya. Lafal apa di sini? Abawa. Bawah. Iya, abawa, rafa dengan alif. Padahal itu lafal al-asmal Musanna. khumsah begitu ya. Nah, lafal asmal khumsah, lafal abun begitu. Taib. Tapi nggak berlaku i'rab al-asmal khamsah. Nah, ya yang berlaku malah i'rabnya musanna karena bentuknya dia itu musanna. Contoh lagi, misalu an-nasbi. Qauluhu ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Nah, ini yang mana ini? Abawaihi Abawi. dengan ya tuh ya, yang sukun. Yang sebelum huruf ya sukunnya di fathah dan setelah huruf ya sukunnya di kasrah. Lanjut, misalul jarri qauluhu ta'ala, contoh yang jar firman Allah SWT, wali abawaihi. Nah, ini jelas langsung di depannya, terletak setelah huruf jar. Coba, ada yang masih ingat cara mengi'rab isim musanna? Silakan. Di i'rab yang abawahu. Rofa itu isim kana ya. Ustaz, Nah, silakan. abawahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Fa'il dari mana dia? Ismu kana Fakana dia. abawahu. Iya, iya. Fakana abawahu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammi. Niyabatan 'anil dhammah. Udah. Li'anahu. Li'annahu musanna. Oke, baik. Barakallahu fiik. Terus berikutnya yang abawaihi. Anak Pak Ustaz. Oh, nah. Nah, tafadhal. Abawaihi maf'ul bih mansubun maf'ul bih wa alamatu kok jadi lupa. Maf'ul bih wa alamatu nasbihi al-ya'i li'annahu musanna. Aliya'u. Aliya'u. Al-ya'u al-ya'u li'annahu musanna. Oke, baiklah nama musanna. Nah, ya. Li abawaihi. Fadal, silakan. Siapa yang mau i'rab? Anda Ustaz. Silakan, fadal. Bismillah. Li abawaihi ismun majrurun bil lami wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Nah, barakallahu fiik. Nah, bentuk musanna ini kita bisa lihat di bawah catatan kaki ya. Ini terhapus ya, ya. Nih. Ini adalah apa? Abawani. Nah, ya. Jadi bentuk musananya adalah abawani, bukan abani ya. Nah. Kemudian akhun bentuk musananya adalah akhwani. Hamun bentuk musananya adalah hamawani. Famun bentuk musananya adalah famawani. Zu bentuk musananya adalah zawa. Malin mudhaf ilaihnya ya. Nah. Lanjut. Wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin. Oke. Kalau dia berbentuk jamak, maka jamaknya itu ke jamak taksir bentuknya. Nah, kita bisa lihat bentuk jamaknya dia itu seperti apa. Nah,
Wa kulluha tujma'u jam'a taksirin. Dan setiap dari lafal al-asma'ul khamsah ketika dia dijamak, maka jamaknya itu berbentuk jamak taksir. Takulu engkau ucapkan di bentuk jamak abun, musananya adalah abawani, maka bentuk jamaknya adalah abaun. Baik, akhun ya, itu mufrad, musananya adalah akhwani, jamaknya adalah ikhwatun. Ada dua, ada ikhwatun, ada ikhwanun, begitu. Kemudian hamun yang musananya itu adalah amawani, maka di sini bentuk jamaknya adalah ahmaun. Dan famun yang bentuk musananya adalah famawani, bentuk jamaknya adalah afwahun. Ya. Sedangkan zu ya, zu yang bentuk musananya adalah zawa ya, zawa, maka bentuk jamaknya adalah azwa, begitu. Azwa. Kita lihat di sini. Maka kalau dia dalam bentuk jamak ya u'ribat i'raba jam'i taksir ya. Dia di i'rab layaknya i'rab apa? Jam'i taksiri ya. Layaknya i'rab jamak taksir. Tentu bil harokat dengan harokat. Ketika rofa ya dengan doma, ketika nasab ya dengan fathah, ketika jari dengan kasrah. Kita lihat di sini. Mithalur raf'i. Misalu ar-raf'i qauluhu ta'ala. Halaman 83 ya. Nah, misalur raf'i qauluhu ta'ala, contoh rafa firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Baik. Meskipun dia menjadi mudhaf di sana tapi datang dalam bentuk jamak, maka dia tidaklah di-i'rab dengan apa? I'rabnya asmal khamsah, tapi di-i'rab layaknya i'rab jamak taksir, yaitu dengan harokat. Maka apa i'rabnya aba'u di sini? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhamma ad-dhammatu. Baik, nah ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Misalun nasbi, contoh nasab, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wajadtum alaihi aba'akum. Kaifa nu'rib? Bagaimana kita mengirabnya? Maf'ulun bi wa alamatu nasbihi al-fathu. Al-fathatu ya. Nah, Al-fathatu. baik ya. Ar-raqmu tsalis nomor 3 misalul jarri. Contoh yang jar. Qauluhu ta'ala, qala rabbukum wa rabbu abaikum. Abai apa i'rabnya? Mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Iya, Al-zahirah. nah, baik az-zahirah. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk ke asyartu as-sani. Yang tadi pertama dia harus mufrad ya. Kalau musanna kita udah jelaskan, kalau jamak dia bagaimana. Baik, asyartu as-sani tadi apa? Antakuna mukabbaratan ya, kita udah baca di bawah catatan kakinya. Apa tadi makna mukabbarah? Ma nutiqa bihi ala sighatihi al-asliyah. Betul. Baik. Nah, bagaimana datang dalam bentuk tasgir? Fa'in ja'at ala sighati atasgiri. Bentuk pengecilan, contohnya seperti ubay wa ukhay wa aribat bil harakati az-zahirati. Ya, maka dia di-i'rab dengan apa? Dengan harokat yang nampak. Takul, engkau katakan hadara ukhayyuka afwan. Hadara ukhayyuka. Ukhayyun. Nah, ya, ukhayyun. Maka dia dengan harokat ukhayyu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf.
Wal kaf jelas dia dhamir muttasil sebagai mudhaf ilaih di situ ya, mabninya alal fath. Berikutnya raaitu ya ukhayyaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih. Marartu bi ukhayyiki, ukhayyi yaitu majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu ala akhirih. Nah, ya. Wa nahwu qauli Umar. Nah, ini contoh lagi. Wa nahwu qauli Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Aqra'una Ubayyun. Nah, ini juga bentuk tasgir. Wa aqdana Aliyun wa inna lanada'u min qawli Ubayyin. Wa zaka anna Ubayyan. Baik, pas ya. Yaqulu la ada'u syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita dari lafal Ubay dulu. Nah, ya, lafal Ubayyun dulu. Baik. Ubayyun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, berikutnya yang Ubayyin. Ubayyin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Berikutnya yang Ubayyan. Ubayyan ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, ya. Baik, inilah i'rabnya ya. Yang diambil dari perkataan Umar bin Khattab. Asyartu as-salisu antakuna mudhafatan. Syarat ketiga dia harus mudhaf. Maka di sini lihat contohnya, ini yang benar nih. Ya. Nahu abuka, abuhu, abu Muhammadin. Baik ya. Jadi ketika syaratnya mudhaf, maka mudhaf ilaihnya bisa domir, bisa apa? Bisa isim zahir. Kecuali zu nanti ya, sebagaimana yang pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Kecuali zu dia itu nanti punya syarat khusus tuh. Khusus idofahnya dia hanya kepada isim zahir. Dan isim zahir nanti seperti apa kita jelaskan nanti setelah ini. Nah, tapi kalau selainnya dia bisa ke isim zahir, bisa juga kemana? Ke domir. Abu Muhammad ini contohnya. Muhammad mudhaf ilaih berupa isim zahir untuk Abu. Abu dia bersambung padanya wawu. Ya, wawu menjadi tanda rofaknya tentu untuk Abu di sini. Abu Fatimata, Abu Bakrin, Abu Hurairata, Abu Rajuli. Begitu. Baik ya. Lalu bagaimana nih fa'in quti'at 'anil idofati? Nah, kalau dia putus ya, kalau dia diputus dari idofah. Kalau dia diputus dari idofah maksudnya bagaimana? Dia nggak diidofahkan. Begitu ya. Berarti dia bukan mudhof nih. Kalau misalkan dia bukan mudhof dalam kalimat, aribat bil harokati az-zahirati. Maka dia di-i'rab dengan harokat yang nampak. Contohnya ya, qauluhu ta'ala faqad saraqa. Akhun tuh, lafal akhun dia mufrad, mukabbarah begitu. Tapi tidak terpenuhi syarat mudhof atau mudhofatan ya. Nah, maka apa? Maka dia tuh tanda i'rabnya apa? Nampak. Nah, di sini dia rofa ditandai wawu ya, ditandai apa? Domah. Nah, rufanya dia sebagai fa'il ya kan, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Gitu ya. Berikutnya lagi, qauluhu ta'ala inna lahu aban, naban. Lafal mufrad mukabbarah tapi dia tidak menjadi mudhaf alias tidak diidofahkan. Maka di sini dia apa? I'rabnya apa? Dengan harokat yang nampak tuh fathah ya kan sebagai tanda i'rab nasabnya.
Apa kedudukannya dia? Ismu inna. Ismu inna muakhkharun ya. Isim inna yang diakhirkan, mansub jelas. Ya, dinasab juga. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-fathah, az-zahirah. Sekarang, qauluhu ta'ala. Ya. Itu ni bi akhil lakum. Akhin. Dia mufrad. Yap, mufrad. Karena musana akhwani. Kalau jama apa? Ikhwan atau ikhwatun. Nah, di sini akhun berarti mufrad. Kemudian mukabbarah, iya. Mukabbarah. Karena kalau musaggar dia apa? Ukhayyun. Nah, ya, di sini akhun. Taib. Tapi dia apa? Tidak diidofahkan alias bukan mudhaf. Maka nanti i'rabnya atau ya tanda i'rabnya ya dengan ini harokat, harokat yang nampak. Nah, di sini dia kasrah terletak setelah huruf jarba. Maka kita i'rab dia ismun majrurun bil ba'i dengan ba. Wa alamatu jarrihi al kasratu az-zahiratu begitu ya. Selesai syarat 1, syarat 2, syarat 3. Sekarang kita masuk syarat terakhir dari perkara syarat-syarat yang umum untuk isim-isim yang 5. Asyartu ar-rabi'u, silakan dibaca. أستاذ الشرط الرابع أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم Naam, نحو ya. Fa'in udifat ila ya ilmu takallimi uribat bil harakati al muqaddarati. Nah, syarat yang keempat antakuna ya idofatuha antakuna idofatuha idofahnya itu harus ila kepada goiri selain ya ilmu takallim harus selain kepada ya mutakallim. Nah, lalu bagaimana kalau dia malah beridofah kepada ya mutakalim? Nah, kalau dia beridofah kepada ya mutakalim alias mudhof ilaihnya adalah ya mutakalim nih. Naam, mu'ribats bil harakatil muqaddarah ala ma qabla ya il mutakalim ya. Maka dia diirob dengan harokat yang ditakdirkan di atas apa yang sebelum ya mutakalim. Nah, ini saya jelaskan catatan kakinya nanti saja dulu. Oke. Contohnya qauluhu ta'ala hatta ya'dzana li abi. Baik. Contohnya ada hatta ya'dzana li abi. Ada lafal abi di sini. Abi itu dia idofah kepada ya mutakalim. Padahal di situ apa? Rofa kedudukannya, i'rabnya. Nah, ya. Sebab kedudukannya menjadi fa'il. Nah, ini i'rabnya ya. Abi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Nah, tanda rofa'nya ya domah, tapi domah yang ditakdirkan. Begitu. Alama qabla ya ilmu takalim. Di atas huruf ba, gitu kan. Kan huruf ba itu kan huruf yang ada sebelum ya mutakalim. Maka itu penjelasannya alama qabla ya ilmu takalim. Lantas kenapa dia kasrah menyesuaikan huruf ya yang sukun itu? Nah, ya, maka dijelaskan di Arab ini mana amin zuhuriha yang mencegah dari nampaknya si domah itu ya istighalul mahalli begitu. Karena sibuknya tempat. Biharokatil munasabah dengan harokat yang menyesuaikan. Menyesuaikan siapa? Menyesuaikan ya sukun. Wa yaul mutakalim. Nah, ya mutakalim jelas dia sebagai domir. Domir apa? Muttasil ya kan? Mabni lah ala sukun mabninya. Di atas sukun fi mahali jer. Iya. Karena sebagai apa? Mudhaf ilaih. Nah, ini ada faidah yang sangat luar biasa bagus di sini.
Nah, ya. Nah, ini. Zakarna min qablu, kami telah menyebutkan sebelumnya, zakarna min qablu anna minan nuhati, bahwasannya di antara ahli nahwu man qala, ada yang mengatakan bi annal kasrota, bahwasanya kasroh huna di sini. Nah, ya, kasroh pada apa? Pada isim yang diidofahkan kepada ya mutakallim. Dia adalah harokatul i'rab. Dia harokatul i'rab. Nah, ini pendapatnya siapa? Ibnu Malik. Kabni Malik, ya. Kafnya itu kan tasbih, seperti Ibnu Malik. Wa minhum, dan di antara ulama nahwu lainnya, nah ya, mereka di sini adalah ulama nahwu, ya. Maka kita terjemahkan di antara para ulama nahwu lainnya, man qala, ada yang mengatakan bi annal kasrata, bahwasanya kasroh lim munasabatil ya, untuk menyesuaikan ya itu, yaitu adalah kasratul i'rabi muqaddarah. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Hisham. Sampai sini bisa difahami teman-teman semua? Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Kita masuk ke perkara yang kedua, syarat khusus. Syarat khusus, dan syarat khusus ini tidak ada pada semuanya, melainkan hanya dua aja. Sebagaimana dikatakan di sini, wahiyya khassatun bi kalimataini, khusus pada dua kata saja dari 5 lafal. Al-asmal khamsah tadi, ya. Nah, yaitu lafal zu dan lafal fu. Lafal zu dan lafal fu dia punya syarat khusus. Nah, di sini kita tahu zu dulu kita jelaskan, zu yustaratu fiha syarton. Disyaratkan ada 2 syarat khusus. Nah, ada catatan di sini. Kita lihat yang kedua, bil idofati ila syurutil ammati as-sabiqati, dengan ditambahkan kepada apa? Syarat-syarat umum yang telah lewat. Berarti zu punya berapa syarat berarti totalnya? 6. 6, ya. 4 syarat umum, 2 syarat khusus di sini. Nah, syarat khusus yang pertama bagi zu, syarat khusus pertama bagi zu, al-awwalu, ya, antakuna bimakna sahib. Ya. Dia harus maknanya sahib. Dia harus maknanya apa? Sahib. Sahib itu artinya apa? Pemilik. Begitu. Atau yang memiliki. Kalau dikatakan harus bermakna sahib, berarti dia punya makna lain dong zu ini. Iya. Makanya di sini beliau kasih catatan, dan itu untuk menjelaskan makna lain zu selain sahib. Ya. Kalau maknanya udah selain sahib, ya itu ngaruh juga nanti terkait apa fungsinya dan pengirobannya. Nah, dan jadi apa dia di kalimat begitu. Nah, yang ketiga nih, fa'in ja'at isman mausulan. Nah, zu itu kan dia bisa menjadi isim mausul. Nah, maka di sini dikatakan fa'in ja'at isman mausulan. Apabila si zu ini datang sebagai isim mausul. Contohnya, la wazu fis sama'i arsyuhu. Nah, ya. Ini contohnya. La wazi fis sama'i, zu ya. La wazu fis sama'i arsyuhu. Nah, ya. Lazimatil wawu. Nah, ini ketentuan yang kita harus pegang. Pertama kali ketika kita ketahui apa? Ketika kita mengetahui zu datang dalam kalimat sebagai isim mausul, maka harus ada wawunya. Nah, ya. Lazimatil wawu. Nah, ini. Maka di sini kan ada wawu nih. Ya, demi. Ya, demi sang pemilik. Nah, ya. Yang ada di langit ada arsy-nya. Baik. Wakanat, dan zu di situ dia mabni, teman-teman semua. Zu di situ dia apa? Mabni. Wakanat mabniyatan ala sukun. Dia itu
Ya, mabni di atas sukun. Berarti kalau mabni apa? Ya nggak bisa nggak bisa za gitu. Nah, ya nggak bisa nggak bisa za. Fi jami halatiha pada seluruh keadaannya fatakul maka engkau katakan nih. Hadara, hadara, zu, koma. Naam. Kemudian ra'aitu, zu, koma. Kemudian salam tu ala, zu, koma. Semuanya zu saja. Padahal amilnya yang masuk ada amil rofa, ada amil nasab seperti ra'aitu amil nasab. Kemudian ada amil jer seperti ala. Nah, ya. Nah, untuk pada kalimat yang pertama, iya lazimatil waw. Tapi kalau untuk yang ini, enggak apa-apa, tidak ada wawunya. Ala kulihal, namun apa ketika nggak ada wawunya di sini, dia datang untuk dimaknai sebagai isi mausul. Nah, maka nanti i'rabnya apa? I'rabnya mabni yatun alas sukun. Gitu ya. Nah, fi mahalli apa nanti? Nah, lihat mahalnya apa di situ. Ya, fi mahalli raf'in, ra'aitu fi mahalli nasbin, ala zu fi mahalli jarrin. Udah cukup sampai situ aja. Nah, ya. Barakallahu fiik. Sampai sini bisa difahami perihal lafal zu yang datang tidak sebagai makna sahib, melainkan maknanya adalah apa? Iya, isi mausul. Gitu. Izin Pak Maka, Ustadz, ya, berarti Pak Ustadz, bagaimana kita menentukan atau membedakan zu itu dia sebagai apa namanya sebagai idofa zum seperti zumalin dengan zu sebagai isim mausul Pak Ustadz? Apakah karena dia tidak bersambung kepada isim isim jamid atau bagaimana Pak Ustadz? tidak bersambung dengan isim jamid. Enggak, dia Isim bisa bersambung. Dia bisa bersambung dengan isim, tetap zu bisa bersambung dengan isim. Nah, ya. Atau bahkan juga tuh dia dengan fiil tuh. Nah, ini mungkin yang khususnya tuh kan. Nah, zu yang sebagai isim mausul dia bisa bersambung dengan apa? Fiil alias ya fiil bisa terletak di depan zu. Nah, ya, itu cara maksud saya kalau mudahnya. dia tidak bersambung dengan isim asli, Pak, maka dia menjadi isim mausul atau bagaimana Pak Ustadz? Maksud Iya, saya bagaimana? betul, 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 Oh ya, betul seperti itu. Nah, ya. Nih. Nah, nanti catatan keduanya kita lihat ya, kita lihat lagi. Kalau misalkan sebelumnya amilnya nasab tapi dia tetap zu, udah pasti dia zu sebagai isim mausul. Paham sampai sini ya? Lantas ada pertanyaan lagi misalkan. Kalau sebelumnya itu amir rofa nampak seperti hadoro. Begitu. Ya. Nah, tapi setelahnya ada lafal zu. Pakai wawu. Dan setelah lafal zu ada lafal qaimin. Hadoro zu qaimin. Begitu. Hadoro zu qaimin. Qaimin isim. Asroh, majrur, mudhof ilaih dari zu. Gitu. Nah, itu bagaimana? Kita maknai zu sebagai isim mausul? tidak. Ah, Betul nggak? walaupun bisa saja kita maknai dia sebagai isim mausul, ala kulli hal yang lebih tepat dia sebagai apa? Iya, al-asmal khomsah begitu. Al-Asmaul Khamsah. Iya, bimakna sahib. Tapi kalau nanti dimaknai sahib, kira-kira yang punya, itu kayaknya, karena kan zu kalau kita maknai sebagai al-asmal khomsah, berarti maknanya sahib dong. Nah, maka nggak bisa kalau begitu kan? Berarti zu, qaimin, apa dong kita maknai dia? Isim mausul yang qaim, Yang berdiri. yang Ya. berdiri. Jadi itu salah satunya. Jadi Jadi permainan zauk intinya, saja. ya, Zauk jadi saja. intinya Rasa, dilihat dari feeling. isimnya ya, Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ya. Iya, Terlihat semua. dari isimnya itu bentuk isimnya itu seperti apa begitu ya. Baik-baik. Iya, sama pemaknaannya juga harus kita sesuaikan. Pemaknaannya juga harus kita sesuaikan. Contoh, kalau dimaknai sohib, kira-kira cocok nggak ya? Emang bahasa itu berputar perihal zauk, teman-teman semua ya.
Nah, rasa, feel gitu. Tapi rasa yang dibangun di atas basiroh ilmu. Sampai sini bisa difahami? Insyaallah, Ustaz. Iya, nah ya. Insyaallah. Nah, ini contoh yang maknanya sahib sekarang. Contoh yang maknanya sahib ini zumalin, pemilik harta, zu ilmin, pemilik ilmu, zu fahmin, pemilik pemahaman, zu zahabin, pemilik emas. Asani ayyakuna al-ismu alladhi tudofu ilaihi zu isma jinsin zahiran ghaira wasfin. Ya, isim yang disandarkan kepada zu ini harus isim jenis yang zahir, bukan wasf, bukan sifat. Nah, penjelasannya kita langsung baca di bawah. Ismul jins, ya. Nah, yang termasuk ismul jins ya dukhulu fihi ya masuk di dalamnya di antaranya adalah masdar al-masadir ya. Seperti fahmun, ilmun, rahmatun, maghfiratun, ihsanun, fadlun, istighfarun. Ini semua masdar. Ya, fahmun, fahima yafhamu, ya kan? Ilmun, alima ya'lamu, maghfirah, ya kan? Ihsan, fadlun, istighfar, istighfar, istighfiru, istighfarun. Nah, ya. Baik, kemudian juga ada asmaul a'yan. Apa makna asmaul a'yan? Ain, yakni kata benda, ya, isim-isim benda. Contoh seperti zahabun, ya, fiddatun, malun, sayyaratun, syaqqatun. Nah, ini semua bisa menjadi mudhaf ilaih bagi zu, begitu. Wala tadkhulu fihi al-a'lam. Nah, ya, nah ini kita ketahui juga. Nah, al-a'lam nama itu nggak bisa masuk dalam pembahasan mudhaf ilaih bagi zu. Contoh Muhammad, Fatimah, begitu. Jadi nggak bisa dikatakan apa? Zu Muhammadin, Zu Fatimata. Gitu ya. Nah, pemilik Muhammad, pemilik Fatimah. Kalau mau dimaknai pemilik Fatimah itu layaknya eh, ayahnya Fatimah, ngapain pakai Zu? Langsung aja pakai Abu. Sampai sini bisa difahami? Naam, naam, Ustaz. Nah, ya. Baik. Jadi nggak boleh, ya. Jangan sampai apa namanya memaksakan takwil-takwil yang nggak jelas sampai menyalahi kaidah begitu. Takwil-takwil ini maksudnya wal afala begitu tapi maknanya itu nggak begitu gitu. Dia pakai zu Muhammadin. Zu Muhammadin itu maknanya sahibu Muhammadin, pemilik Muhammad. Karena apa? Zu ini adalah ya misalkan ayahnya Muhammad begitu. Kan ayahnya itu kan yang punya Muhammad gitu. Muhammad anaknya. Ya nggak begitu juga ya. Nah, kalau memang dimaknai sebagai ayahnya Muhammad, si Muhammad anaknya si yang kita maknai Zu tadi itu, ya udah pakai lafal abu saja gitu. Barakallahu fiik. Nah, ya dan juga yang eh az-zahir, zahir. Nah, baik. Nah, ya. Nah, di sini kita masuk lagi az-zahir yang dimaksud zahir kan dikatakan apa? Tadi isim jenis ya. Isim jenis itu mencakup apa? Dua, masdar dan isim. Baik ya. Nah, isi masdar dan kata benda ini zohir dia. Zohir. Berarti kalau zohir kan selain domir. Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti kalau domir nggak bisa. Ai la yakunu domiron ya. Tidak boleh domir. Maksud di sini kan pembahasan tentang zu. Zu makanya nggak boleh diidofakan kepada domir. Nah ya. Zu tidak boleh diidofakan kepada domir. Domir kan layaknya nama orang juga itu. Ya, nah, nggak bisa lah. Pemilik kamu, ya, pemilik kita, enggak. Nah, fala yasihu nahwu maka enggak sah contoh zuka, zuha, ya, pemilik dia. Berikutnya, nah, ya, gaira wasfin. Nah, bukan wasfin, bukan sifat.
Maka la tudofu zu tidak didofahkan ila sifat kepada sifat. Fala yasihunahu zu mujtahidin. Pahami teman-teman, ya. Zu mujtahidin, ya. Lah bolehnya apa kalau kita sandarkan dia yang punya apa namanya? Ya udah kita datangkan bentuk apa namanya? Masdarnya berarti. Masdar dari sifat mujtahid apa dong? Ijtihad. Bolehnya begitu. Zu ijtihadin. Sampai sini paham? Masya Allah. Baik ya. Nah, itu disorof kalau mau apa namanya? Tahu perubahan-perubahan itu. Baik, zu alimin. Gak boleh zu alimin, bolehnya zu ilmin. Gitu. Zu karimin. Boleh nggak zu karimin? Bolehnya apa dong? Zukaromatin. Nah, ya. Berikutnya zu bakhilin. Gak boleh bakhil. Gitu. Barakallahu fiik. Selesai. Dua syarat khusus bagi zu. Sekarang kita lihat yang fu. Yushtaratu fiha, dipersyaratkan padanya, yakni pada fu. Nah, bil idofati ila syurutil ammati asabiqah, nambah 4 syarat yang umum, jadi totalnya 5 nih. Ya, karena dia cuma punya satu syarat khusus saja fu. Baik. Antakuna kholiyatan minal mim. Ya, oke. Dia harus kosong dari mim. Fa in kanat bil mim, kalau dengan mim bagaimana? Iya, jadi lafal. Ya, fu itu boleh juga dengan mim. Famun kan asalnya memang famun, mulut. Ya, kalau dengan mim ya u'ribat bil harokat. Kalau dengan mim maka dia di-i'rab dengan apa? Dengan harokat. Contoh di sini famuka ratbun bi dzikrillah. Mulutmu basah dengan zikrullah. Ya, famuka. Maka famuka di situ sebagai apa? Mubtada'un marfu'un wa alamatu rafiyah dhammah. Paham ya? Ad-dhammah itu tanda i'rab bagi famu. Kenapa tanda i'rabnya harokat? Karena ada mimnya. Wa huwa mudhaf al-kafu dhamirun muttasilun mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Berikutnya yang kedua ketika nasab nih nazif famaka. Ini karena ada mimnya maka apa? Tanda i'rab nasabnya adalah harokat fathah. Famaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi ya al-fathatu ya wa huwa mudhaf al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yang ketiga, jer. Nam ya, nazartu ila famika. Saya melihat kepada mulutmu. Nam ya. Famika ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu wa huwa mudhafun al-kafu dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli jarin mudhafun ilai. Terakhir, mulakhasul asma'i al-khamsati. Ringkasan isim-isim yang 5. Berbentuk bagan nih. Ya. Isimnya ada apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ingat, kelima ini yang masyhur. Ya, akan tetapi totalnya sebetulnya itu ada berapa? Ada 6 ya. Hanun. Hanun. I'rabnya bagaimana? Al-asmal khamsah turfa'u bil wawi, dirofa dengan waw, tunsabu bil alifi, dinasab dengan alif, tujaru bil ya'i, dijer dengan ya. Nah, tapi dia harus terpenuhi syaratnya ya. Syurutu i'rabiha bil huruf. Syarat i'rabnya dengan huruf. Kan ini semua dengan huruf ya. I'rab al-asmal khamsah itu dengan huruf. Rafa dengan huruf waw. Nasab dengan huruf alif. Jer dengan huruf ya. Nah, ketika dia ingin di i'rab dengan ketiga huruf itu ya, pada 3 keadaan i'rab tadi, maka harus terpenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus bagi apa? Nah, syarat khususnya bagi zu dan fu. Zu punya 2 syarat khusus, fu punya 1 syarat khusus. Nah, ya. Syurut ammah, syurut ya, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh apa namanya? Ya, isim-isim yang 5 ini agar dia di-i'rab dengan huruf. Antakuna mufradatan harus mufrad. Antakuna mukabbaratan harus mukabbarah. Yakni apa? Masih ingat nggak definisinya tadi? Ma nutiqa bihi ala sighatihi al-asliyah. Baik. Kemudian antakuna mudhafatan harus diidofahkan dia, tapi diidofahkan kepada selain yang mutakalim. Langsung masuk ke mana? Syarat yang ke 4. Baik, syarat khususnya bagi zu ada 2.
Takunu bimana sahib, harus bermakna sahib, karena kalau nggak bermakna sahib ya dia layaknya isim mausul mabni ala sukun begitu. Kemudian tudofu ila ismi jinsin ya. Nah, zahir. Nah, dia harus dirofakan kepada isim jenis untuk zu ya, isim jenis yang zahir dan bukan sifat. Berikutnya untuk fu hanya punya satu syarat khusus. Takunu khaliyatan minal mim, harus kosong dari mim agar dia bisa di-i'rab dengan apa? Dengan huruf rofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Kalau fu itu ada mimnya yakni famun ya sudah i'rabnya dengan apa? Harokat yang nampak ya. Harokat yang nampak selama dia tidak diidofahkan kepada ya mutakalim gitu ya. Nah, Itu artinya sama aja ya kalau pakai mim. sama aja ya. Boleh saja. Antum mau pakai mim atau nggak pakai mim. Kalau nggak pakai mim ya rofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan apa? Ya. Nah, kalau dengan mim berarti rofanya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jar dengan kasroh ya. Baik itu bisa zohiroh harokatnya, bisa muqaddaroh harokatnya. Kapan dia nanti harokatnya muqaddaroh si famun ini? Kalau antum idofahkan kepada ya mutakallim gitu. Bisa kan? Bisa. Contohnya apa? Nazartu ila fami. Saya melihat ke mulut saya. Bil mir'ah dengan cermin, begitu. Bisa aja. Nah, ya. Atau nazarta ila fami, ya, engkau melihat kepada mulut saya, gitu. Apalagi fami radbun bidzikrillah, Masya Allah tuh. Fami, nah, coba irobnya gimana nih? Fami radbun bidzikrillah untuk menutup Haus. darus gitu. Coba fami. Mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah al-muqaddarah ad-dhammah al-muqaddarah Ayo, lupa lihat sebelumnya. Alama qabla. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. Ya, baik. Fami mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Begitu ya. Wal ya'u ya mutakallim. Ya, ya mutakallim ya kan? Domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ya mudhaf ilaih. Barakallah fik. Nah, ya, ratbun jelas khobar bizikrillah jar majrur ya dan mudhaf ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan latihan i'rab. Zu itu nakiro ya? Ada bentuk ma'rifahnya enggak ya? Lah kan dia diidofahkan. Kalau diidofahkan ya dia jadi ma'rifah. Oh, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri ya berarti. Nggak bisa. Makanya kan tadi syaratnya apa zu itu? Idofah. Nah, ya. Syaratnya apa? Idofah syaratnya. Dan idofahnya kepada apa? Ini kepada isim jenis, zahir ya, yang bukan sifat. Isim jenis itu mencakup masdar dan isim a'yan. Kata apa? Kata-kata benda. Itu ya, isim-isim benda. Nah, kalau zu-nya itu sebagai isim mausul, ya, kalau zu-nya itu sebagai isim mausul, ya ma'rifatlah dia. Kalau isim mausul kan yang terletak setelahnya apa? Ya bukan mudhof ilaih. Ya. Contoh pembahasan tadi kan. Kalau zu-nya bukan makna sahib, ya berarti dia isim mausul. Nih contohnya nih. Ra'aitu zu koma. Masa koma fi'il jadi mudhof ilaihnya zu? Kan nggak mungkin lah. Ya. Jadi apa dong? Nanti silatul mausul. Itu pembahasan isim mausul ya.
Nah, sampai sini bisa difahami? Insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Nah, wa Jazakallah iyyakum. khairan.